Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 237. Kunpeng adalah salah satu dari 10 setan kuno. Sekarang sisa-sisa sarangnya secara mengejutkan ditampilkan tepat di depan semua orang. Pemandangan yang menakjubkan telah membuat semua orang tercengang dan terguncang. Sebuah tebing layu dan megah berdiri di tengah laut. Sarang dibangun di atasnya dan telah ada sejak zaman kuno. Itu selalu menyembunyikan dirinya di lautan luas, dan tidak ada yang bisa melihat kekuatan ilahi di sarang. Laut berwarna merah darah dengan tubuh dari semua spesies yang berbeda mengapung di air. Teriakan perang yang memekakkan telinga mengguncang langit, dengan penampilan tak terelakkan dari teknik berharga Kunpeng yang tak tertandingi, semua klan membawa elit mereka. Anjing petir, beraninya kamu membunuh anakku. Raungan keras burung bisa terdengar. Seekor burung hijau melebarkan sayapnya, menciptakan angin kencang yang membuat gelombang laut biru naik dan turun. Burung hijau besar itu adalah keturunan dari luan hijau ilahi. Makhluk brilian itu bersinar dengan cahaya yang gemerlap saat tiba dari cakrawala. Saat menukik ke bawah, ombak mencapai tinggi ke langit saat air bergerak dengan kacau, menunjukkan tanda-tanda betapa menakutkan dan kuatnya itu. Di depan, ada seekor anjing besar yang seluruh tubuhnya bersinar. Garis-garis petir berkedip-kedip di sekelilingnya saat bergerak melalui air. Saat menyerang, keturunan Green Luan terbunuh satu demi satu. Anjing petir memurnikan esensi darah mereka untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Fluktuasi terjadi sesekali di laut terlarang, menekan budidaya yang perkasa, menyia-nyiakan sejumlah besar kekuatan ilahi mereka. Para ahli dengan tingkat kultivasi yang melebihi ranah transformasi roh merasa berat di sini, terus-menerus perlu mengisi kembali energi esensi mereka. Burung hijau besar itu turun dan melepaskan bilah cahaya yang cemerlang. Bahkan airnya meledak saat dipukul. Laut tak berujung mulai menguap, serangan ini terlalu kuat. Namun, anjing petir juga luar biasa. Itu melolong ke langit, menenggelamkan Green Luan dalam sambaran petir. Petir terjalin di udara saat bilah cahaya bergerak, menyebabkan darah berkedip dan bulu menari dengan kacau. Kedua makhluk itu terluka. Sementara itu, makhluk hidup yang sangat besar tampaknya bernapas jauh di dalam laut. Itu sangat luar biasa sehingga seluruh dunia tampaknya beresonansi dengannya. Saat bergerak naik dan turun, lapisan riak mulai menyebar keluar. Ini buruk, itu terjadi lagi. Banyak makhluk panik dan berteriak. Makhluk biasa tidak banyak terpengaruh. Tetapi wajah para ahli di luar alam transformasi roh segera berubah. Mereka berlari menjauh dari medan perang dengan kecepatan tinggi untuk menduduki wilayah yang damai. Fluktuasi adalah bentuk penindasan, memaksa mereka turun dari tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tidak mampu melampaui tingkat transformasi roh sangat berbahaya bagi para ahli ini. Benar saja, ada beberapa ahli yang menderita serangan setelah ditekan oleh fluktuasi. Sekelompok si demons melompat tinggi ke udara untuk mengejar dan membunuh para ahli yang terletak di titik terendah. Peu! Burung hijau besar dan anjing petir keduanya terbunuh setelah dikelilingi oleh ribuan setan laut. Itu benar-benar seperti pepatah di mana cukup semut bisa membunuh seekor gajah. Darah memercik kemana-mana saat keduanya terbunuh di udara. Hal serupa terjadi di seluruh laut ini. Air menjadi merah saat mayat-mayat itu melukiskan pemandangan yang tragis. Penindasan akhirnya berhenti. Keributan lain telah berakhir. Aduh! Seekor singa berkepala 9 meraung di kejauhan. Itu membuka mulutnya yang menganga dan mengangkat ke-9 kepala tinggi-tinggi, mengguncang langit dan bumi. Cahaya keemasan yang ganas terpancar dari singa, dan saat ia mengisap dengan mulutnya, setan laut di langit semuanya jatuh ke mulutnya.
Jenis kekuatan ini mengejutkan banyak makhluk. Mereka semua menjadi ketakutan. Ini? Mungkinkah itu Raja Sembilan Roh? Shi Hao berdiri di kapal hantu dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Dia cukup terkejut dengan hal ini, karena adik laki-lakinya yang disumpah, singa berkepala 9, memiliki seorang kakek bernama Raja Sembilan Roh. Di sampingnya, seekor ikan besar melompat keluar dari permukaan laut. Itu memancarkan cahaya ungu, membuatnya terlihat seperti gunung surgawi ungu. Ikan itu juga melahap banyak makhluk dengan satu gigitan. Itu adalah serangan balik terhadap para ahli di luar tingkat transformasi roh, dibunuh oleh makhluk di tingkat yang lebih rendah. Itu benar-benar penghinaan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena kekhasan tempat ini. Setelah pelepasan fluktuasi sarang Kunpeng dari waktu ke waktu, ranah kultivasi mereka akan segera ditekan. Lebih banyak mayat menghiasi permukaan laut, mewarnai permukaan laut dengan darah. Ao Ho! Singa berkepala 9 itu mengaum sebelum akhirnya melesat jauh. Itu meninggalkan jejak cahaya keemasan yang menyala saat melarikan diri, tidak ingin mati di sini. Bahkan, makhluk perkasa lainnya juga berencana melakukan hal yang sama karena tidak mau mengambil risiko lebih jauh. Mereka mulai mundur, meninggalkan medan pertempuran ini. Namun, semuanya masih dalam kekacauan. Beberapa makhluk perkasa di luar tingkat transformasi roh masih bergerak masuk dan keluar dari air. Mereka mencoba mendekati sarang kuno, bersedia mengambil risiko untuk artefak berharga Kunpeng. Itu terlalu titik di mana tempat ini tidak kekurangan individu yang sangat kuat. Bahkan sekelompok ahli tertinggi diam-diam menyelinap masuk. Shi Hao penuh dengan kegembiraan. Meskipun dia menonton dengan hati-hati, dia tidak bertindak tergesa-gesa. Itu sangat berbahaya di sini dengan banyak tembakan besar mengintai. Hong! Gelombang laut mencapai setinggi langit saat laut terbelah untuk mengungkapkan punggung gunung abu-abu. Itu sangat besar. Banyak makhluk di laut panik dan melarikan diri sekaligus. Punggungan gunung mulai naik lebih tinggi dan lebih tinggi dari permukaan laut. Itu hampir seperti benua, tampak sangat megah. Ya Tuhan! Ini adalah naga banjir kuno. Ini naga banjir penatua. Banyak makhluk berteriak kaget. Semua spesies, terlepas dari yang darat atau air, bergidik di tempat kejadian. Mereka tahu siapa yang akan datang, dan makhluk itu adalah makhluk paling kuat di wilayahnya. Reputasi naga Elder Float bisa mengguncang laut ini. Seperti setan laut penatua, itu juga penguasa suatu wilayah. Bahkan makhluk dari Pulau Dewa Laut harus menunjukkan rasa hormat. Naga banjir penatua telah datang sendiri. Itu sangat kuat bahkan ketika ditekan, itu bisa menyapu tempat ini hanya dengan kekuatan fisiknya. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk di sini tidak berteriak kaget? Hong! Langit terbelah dan kabut hitam memenuhi udara. Seekor burung iblis besar melintasi langit, menutupi seluruh laut. Itu akan menyelam langsung menuju tebing besar yang layu. Si burung pipit yang menelan surga. Itu masih hidup. Shi Hao terkejut. Matanya terbuka lebar saat dia menatap burung itu dengan kebencian dan kemarahan. Itu terkait langsung dengan penghancuran Heaven Mending Pavilion. Seandainya itu dan Kyongki tidak datang, pohon anggur ilahi tidak akan bertarung sampai mati, dan sekte lain tidak akan berani menyerang mereka. Meskipun kakek hantu memotong sayap dan cakarnya nanti dalam pertarungan, burung pipit itu jelas selamat dari cedera dan melarikan diri dari tempat kejadian. Sekarang setelah muncul lagi, kekuatannya yang luar biasa mengguncang dunia seperti Kunpeng. Sebagai burung juga, ia sangat membutuhkan jenis teknik berharga ini. Dong! Tubuh naga banjir yang sangat besar muncul di laut, mengguncang ombak yang tak berujung dan dengan keras mengganggu perairan. Air yang memercik menembus awan, menunjukkan betapa hebatnya kekuatan itu.
banyak makhluk dikirim terbang oleh gelombang. Sangat sulit untuk mempertahankan pijakan di sini. Tebing yang layu berdiri tegak dan merupakan satu-satunya hal yang tak tergoyahkan, dan bahkan ombak laut pun tidak dapat menenggelamkannya. Naga banjir abu-abu tidak menyerang siapapun kecuali burung-burung menelan surga, mencoba mengusirnya. Naga itu tidak ingin burung pipit itu meraih tebing surgawi, menginginkan teknik yang berharga itu untuk dirinya sendiri. Hong! Keduanya bertarung dengan sengit. Simbol melintas seperti lautan guntur, mengguncang langit dan bumi, menguapkan air di dekatnya, hampir mengeringkan area laut di sekitarnya sepenuhnya. Pasti ada yang tidak beres. Mereka yang berada di atas tingkat transformasi roh juga bisa masuk. Ini tidak bagus. Shi Hao merasa menyesal. Tiba-tiba, tebing kuno itu bersinar, seolah-olah sedang merespons sesuatu. Lingkaran riak emas menyebar darinya dan melebar dengan lembut ke udara. The Heaven Swallowing Sparrow berteriak kaget. Bulu-bulunya mulai berkibar tertiup angin, dan darah menetes keluar. Itu dengan cepat bergegas ke udara, bergegas ke kejauhan sambil bergidik parah. Pada saat yang sama, naga banjir abu-abu tenggelam ke laut, meninggalkan pusaran air besar dan jejak darah di belakang. Itu juga melarikan diri setelah mengalami penindasan yang sama mengerikannya. Tempat ini penuh dengan makhluk perkasa dengan makhluk seperti Elder Float Dragon dan Heaven Swallowing Sparrow yang jarang terlihat. Mereka rela mempertaruhkan hidup mereka untuk teknik berharga Kunpeng. Singkatnya, gurun akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Sesuatu yang vital akan segera terjadi, jadi para ahli tertinggi ini semua memusatkan perhatian pada teknik berharga Kunpeng, ingin memperkuat diri mereka dengan itu. Laut menjadi tenang. Air menjadi lebih merah saat tubuh menumpuk lebih tinggi dan lebih tinggi saat makhluk lain bergegas kembali. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk terkuat yang tinggal, bersembunyi di antara mereka. Beberapa saat kemudian, laut kembali ramai. Banyak makhluk berlari ke depan, tetapi tidak ada yang bisa mendekati tebing yang layu itu. Sarang Kunpeng tampaknya berada dalam jangkauan mereka, tetapi selalu agak jauh, seperti Fata Morgana. Kapal hantu juga bergerak maju. Shi Hao duduk di dalamnya dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Setiap kali spesies yang menyimpan dendam bertemu di laut ini, mereka akan segera bertarung sampai mati, memenuhi tempat ini dengan teriakan perang yang mengguncang surga. Mayoritas dari mereka adalah makhluk yang kuat. Yang lemah tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Tentu saja, hampir 90% dari mereka adalah makhluk laut. Ini adalah pengadilan rumah mereka, jadi jika seorang anggota klan muncul, ribuan dari mereka akan mengikuti pertarungan. Mengapa hal-hal aneh seperti itu terjadi? Shi Hao bertanya-tanya. 3 hari telah berlalu. Dia telah melihat terlalu banyak pertempuran berdarah sejak itu, dan bahkan kapal hantunya diserang beberapa kali. Tubuh yang tak terhitung jumlahnya melayang di air. Namun, mereka masih tidak dapat mendekati tebing ilahi kuno. Tampaknya tidak terlalu jauh dan cukup berbeda. Garis-garis energi kacau turun satu demi satu, namun tidak ada yang benar-benar bisa mendekati dan masuk. Perjalanan itu menghabiskan waktu setengah bulan, dengan perkelahian yang terjadi sepanjang perjalanan ini. Semua klan bertarung dengan nyawa mereka, beberapa untuk dendam lama dan yang lainnya untuk mendapatkan dominasi di sini. Pesaing mereka musnah, dan beberapa harapan akhirnya bisa terlihat. Setelah berjalan dengan susah payah selama setengah bulan, tebing kuno itu tiba-tiba tampak luas dan tidak dapat didaki. Tanda dari cakar, pisau dan pedang telah tertinggal di dinding, merekam perjuangan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah tangga batu diletakkan di laut, mengarah ke tebing. Panjang tangga itu agak menakutkan. Itu tidak terbatas, memungkinkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk secara bersamaan memanjat kemacetan apapun.
Jumlah upaya konyol yang terlibat dalam membangun struktur megah seperti itu membuat mereka semua takjub. Meskipun mereka semua bisa memanjatnya bersama-sama, pembunuhan tanpa akhir terus berlanjut. Para ahli dari semua ras yang berbeda bertarung saat mereka naik, meninggalkan banyak mayat. Ini sama sekali bukan tebing layu yang kita lihat sebelumnya di tengah laut. Setelah semakin dekat, sepertinya lebih seperti sebidang tanah besar, seru Shihao. Ini adalah salah satu kreasi pribadi Kun Peng. Dia melawan keinginan untuk memanjat dengan orang lain dan menunggu di laut terdekat sebagai gantinya. Klan kuat lainnya memiliki tetua mereka sebagai wali, beberapa di antaranya bahkan bersembunyi di tengah keramaian. Dia sendirian, jadi bertindak tidak hati-hati akan berisiko. Beberapa hari berlalu berturut-turut. Fluktuasi dari tebing yang layu menjadi semakin sering. Pada akhirnya, riak tampaknya menjadi terus-menerus, menyebar ke segala arah. Itu berarti bahwa mereka yang melampaui tingkat transformasi roh telah selesai ditekan, membawa mereka banyak masalah. Beberapa hari telah berlalu sejak orang-orang itu menaiki tangga, dan tidak ada kabar buruk yang terdengar sejak saat itu. Bocah iblis itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera beraksi. Kalau tidak, dia mungkin terlambat untuk mendapatkan apapun. Para ahli terkuat telah mundur. Kita bisa bergerak sekarang. Seseorang bergumam dari kejauhan. Beberapa makhluk memikirkan hal yang sama seperti Shihao. Gelombang sosok lain mulai menaiki tangga. Hati-hati. Saya mendengar bahwa beberapa ahli tertinggi mengambil risiko untuk bersembunyi di keramaian. Mereka juga mencoba masuk ke sarang Kun Peng. Apakah mereka gila? Apakah Anda tahu betapa sulitnya berkultivasi ke level mereka? Mereka telah mencapai tingkat kultivasi mereka setelah bertahun-tahun bekerja keras. Jika mereka mati di sini karena penindasan, semua itu akan sia-sia. Teknik berharga dari 10 setan kuno tidak dapat diatasi. Mendapatkan satu akan segera memberi mereka kualifikasi untuk membidik puncak dunia ini. Bahkan makhluk sekuat mereka menjadi gila karena ini. Banyak makhluk yang terlibat dalam diskusi. Suasana menjadi sangat berat. Mendengar ini, Shihao menahan dorongan hatinya dan kembali tenang. Dia harus menunggu. Hanya setelah fluktuasi tebing benar-benar menjadi terus-menerus dan penindasan yang tak tertandingi telah terbentuk, dia akan masuk. Akan lebih aman seperti itu. 2 hari kemudian, kondisi itu tercapai. Fluktuasi kekerasan membentuk karpet riak, menekan wilayah ini sepenuhnya. Selama waktu ini, dia telah menyaksikan banyak makhluk darat menaiki tangga sambil ditemani oleh para pelayan dewa, termasuk beberapa kelompok berdarah murni. Itu adalah aliansi dari gunung ilahi lainnya. Sangat kuat. Para pemuda itu semuanya sangat tangguh. Komentar Shihao. Para pemuda itu semuanya sangat berbakat dan heroik. Mereka semua berada di puncak alam transformasi roh. Jika mereka bertarung, mereka dapat dengan mudah mengalahkan musuh mereka. Gadis-gadis semua memiliki kecantikan halus, tampak seperti peri yang turun ke dunia ini. Ada beberapa yang sangat cantik, memiliki keanggunan dan keanggunan yang hampir tak tertandingi di negeri ini. Makhluk berdarah murni dari laut juga muncul, dan mereka semua masih sangat muda. Dikabarkan ada keturunan dari dewa laut dan ahli waris ahli tertinggi. Mereka sangat kuat, dan saat ini mengambil bentuk manusia. Perebutan kekuasaan ditakdirkan untuk terjadi di sini. Bakat yang luar biasa akan menunjukkan keterampilan mereka, dan yang kuat akan bangkit. Pemuda surgawi dan wanita cantik yang tak tertandingi pindah pada saat yang sama, dan karakter yang benar-benar tak tertandingi akan berjuang untuk menjadi yang teratas. Hanya yang paling kuat yang bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknik yang berharga. Shihao meninggalkan kapal hantu dan akhirnya melangkah ke tangga di dalam laut. Langkah demi langkah, dia berjalan menuju tanah kuno.
Semakin dekat dia ke tebing yang layu, semakin lebar jadinya. Seolah-olah dia memasuki dunia baru yang sangat besar, bukan tebing laut. "Yi, kamu masih hidup." Shi Hao baru saja akan mendekati tanah kuno setelah meninggalkan laut ketika seseorang memperhatikannya, memperlihatkan ekspresi kaget dan kedinginan. Jelas, Shi Hao telah memperhatikan mereka juga. Mereka tidak lain adalah anggota aliansi Gunung Surgawi. Gadis berpakaian ungu, Yin Sui, Chi Huo, beberapa pelayan dewa dan Qing Yun ada di antara mereka, dan Qing Yun adalah orang yang berbicara. Shi Hao tampak tenang, tetapi matanya mengandung sedikit rasa dingin. Belum lama ini, orang-orang ini tidak hanya tidak menyelamatkannya, tetapi bahkan memukulnya saat dia jatuh, menginginkan dia mati. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.